Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Konnichiwa, bangsa Indonesia. Saya Jenderal Koiso akan menjanjikan kemerdekaan kepada kalian secepatnya. Setelah dikeluarkannya janji tersebut, Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI Dokuritsu Joanbi Kosakai. Konnichiwa, bangsa Indonesia. Untuk memenuhi janji Jenderal Koiso, saya akan membentuk Dokuritsu Joanbi Kosakai. Arigato. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh DR Jitman Widioningrat dan wakilnya Lehi Bangasei dan Suwoso. Tanggal 29 Mei diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan daerah Jitman Widioningrat untuk membahas dasar negara. Saudara-saudara, inilah kali pertama kita mengadakan sidang yang membahas dasar negara kita. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk menyongsong kemerdekaan negara kita ini dengan menyampaikan usulan-usulan mengenai dasar negara Republik Indonesia. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara, saya selaku anggota Perumusan Dasar Negara ingin menyampaikan pendapat berupa 5 asas dasar negara yang meliputi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima, peri kesejahteraan rakyat. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara dengan rumusan sebagian berikut. Yang pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Terima kasih atas usulan Anda. Apakah ada pendapat lagi? Jikalau tidak ada, rapat ini kita anggap selesai. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, saya akan mengusulkan rumusan dasar negara Republik Indonesia Merdeka yang saya beri nama Pancasila. Apakah Pancasila itu? Pancasila berasal dari bahasa Sanskrit, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Maka Pancasila adalah 5 dasar negara Republik Indonesia Merdeka. Pancasila itu berbunyi, sila pertama, kebangsaan Indonesia. Sila kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Sila ketiga, mufakat atau demokrasi. Sila keempat, kesejahteraan sosial. Dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Demikianlah Pancasila. Terima kasih atas usulan Anda, Saudara Soekarno. Dengan ini saya nyatakan sidang pertama BPUPKI selesai. Pada sidang itu pula dibentuknya panitia kecil dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua yang beranggotakan Dr. Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Qadir Muzakir, Washim Hashim, Haji Agus Salim, Abikuso Tejoro Sujoso. Dalam persidangan yang dilakukan panitia 9 menghasilkan rumusan 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Serta dengan mewujudkan sesuatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rumusan tersebut disebut dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 10 Juli 1945, diadakan sidang BPUPKI yang kedua, hingga tanggal 16 Juli 1945. Jadi saudara-saudara, kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia adalah republik dan wilayah Indonesia yakni seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada perwakilan dari panitia perancang Undang-Undang Dasar untuk melaporkan hasil sidang saudara. Terima kasih. Saya akan membacakan hasil sidang yang telah kami lakukan adalah: yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka; yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar; dan yang ketiga, Undang-Undang Dasar itu sendiri dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun perancangan Undang-Undang Dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Keadaan itu mendorong Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI, tepatnya tanggal 7 Agustus 1945. Dengan anggota berjumlah 21 orang, tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh Amerika. Oleh karena itu, Jenderal Besar Terauchi, Panglima Tentara Umum Selatan, memanggil Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat agar datang ke markas di Dalat atau Vietnam untuk melakukan pertemuan tanggal 12 Agustus 1945. Saya berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, tapi kemerdekaan itu diumumkan setelah segala persiapan selesai. Jadi untuk melaksanakan kemerdekaan itu dibentuklah PPKI. Pelaksanaan kemerdekaan segera dilakukan setelah persiapan selesai dan berangsur-angsur dari Pulau Jawa baru disusul pulau lainnya. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang. Itulah gambaran suasana sidang PPKI dan BPUPKI.